melakukan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak ingin mengundang adik-adik bangkit berdiri dan menyanyikan I've Got the Joy, Joy, Joy. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami dapat berkumpul dan ingin memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9. Kabar selamat kepada Sion.
Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kekabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upah dengan tepat dan akan mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Adik-adik, tema hari ini adalah aku pembawa sukacita bagi sesamaku. Adik-adik, tema cerita kita hari ini yaitu aku membawa sukacita bagi sesamaku. Pembacaan kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Yesaya. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab terbesar dalam Alkitab bersama-sama dengan Kitab Mazmur dan Yeremia. Pembacaan kita kali ini merupakan bagian dari Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga yang berisi tentang berita pengharapan bagi umat Israel setelah pembuangan di Babel. Situasi pada saat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh umat Israel. Semakin banyak umat yang menderita kekurangan dan semakin miskin serta kehilangan sukacita. Umat yang kaya semakin kaya dan tidak lagi peduli bagi sesama mereka. Oleh karena itu, Nabi Yesaya membangkitkan harapan dan mengajak umat Israel untuk terus hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Nabi Yesaya membawa kabar baik untuk umat Israel pada saat itu, melalui penegakan hukum dan keadilan bagi orang yang sengsara, kaum miskin yang kehilangan kebebasan dan hak untuk hidup layak sebagai umat Allah. Melalui Nabi Yesaya, ada kabar sukacita bagi mereka yang menderita dan sengsara, bahwa Allah adalah sumber sukacita dan menganugerahkan sukacita itu bagi semua orang melalui kepedulian bagi sesama. Bahwa Allah masih sangat mengasihi mereka dan menghendaki agar kehidupan umat Israel menjadi lebih baik. Bangsa Israel pun kembali merasakan sukacita. Nah, siapa adik-adik yang saat ini sedang bersukacita? Dari mana asalnya sukacita? Ya, sukacita itu berasal dari Tuhan.
Tuhanlah sumber sukacita yang selama ini kita rasakan. Tuhan Allah menganugerahkan sukacita kepada kita karena Tuhan Allah sungguh mengasihi kita semua, termasuk yang sakit, yang kaya atau yang miskin, yang butuh pertolongan, yang kesepian, dan lain-lainnya. Karena kita sudah menerima sukacita dari Tuhan, maka kita pun harus menjadi pembawa sukacita bagi sesama. Bagaimana caranya ya adik-adik? Kita dapat menjadi pembawa sukacita dengan cara, 1. Membantu orang tua. Kemudian yang kedua, kita bisa peduli kepada orang lain yang memerlukan bantuan. Kemudian yang ketiga, kita boleh menghibur teman yang saat itu sedang bersedih. Kemudian kita bisa berbagi kepada teman, misalnya di sekolah. Ada teman yang tidak bawa bekal, kita boleh membagikan bekal kita kepadanya. Kemudian yang kelima, kita boleh menemani adik belajar atau bermain di rumah. Juga tidak menyakiti perasaan sesama kita dan masih banyak lagi hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai pembawa sukacita dimanapun kita berada. Oh iya adik-adik, kita pun dapat menjadi pembawa sukacita dengan selalu bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia dengan tetap menjaga persatuan negara kita tercinta. Selamat ulang tahun Republik Indonesia, selamat menjadi pembawa sukacita ya adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil, kakak Keke punya 1 lembar, 1 kertas. Di situ adik-adik boleh menuliskan tindakan pembawa sukacita yang adik-adik boleh lakukan setiap hari. Cukup 5 saja adik-adik. Adik-adik boleh tuliskan dalam 1 kertas, kemudian adik-adik foto dan boleh share ke kakak layan masing-masing. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberi persembahan melalui scan barcode, transfer, bawa ke kantor gereja. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami terapkan di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik layan yang mungkin saat ini kurang sehat atau mengalami sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka agar di minggu-minggu ke depannya mereka dapat hadir di ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga orang tua, papa, mama, oma, opa, kakak, adik yang selalu mendampingi kami dalam ibadah, sekolah, ataupun di lingkungan kami, di rumah, maupun dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami dari tingkat
yang tertinggi maupun tingkat di kota-kota dan di desa-desa. Ya Tuhan, berkati juga pulau-pulau kami yang mengalami bencana alam agar dapat terselesaikan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar menjadi pelayanan kasih-Mu di manapun akan tercurahkan itu. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Warta Pelkat minggu ini kita akan bertemu kembali di minggu depan melalui via YouTube. Adik-adik, kakak mengundang kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami ke depan di seminggu ke depannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami, kakak-kakak layan, adik-adik dalam apapun yang kami lakukan di seminggu ke depannya. Ya Tuhan, inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kali ini telah selesai. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.